الله ربنا أحمد المصطفى سيدي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل تنزه أولي وفعلي به أستفي من كل داء نوره دليل لقلبي وهبلي به وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بمغفر Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Yang terakhir. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Ini diulang berapa kali? 31 kali. Dan nama suratnya juga Ar-Rahman. Siapa itu Ar-Rahman? Siapa Ar-Rahman? Allah yang mempunyai sifat pengasih. Semua pasti dikasih. Jadi ada dua di sini. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ada dua pelaku penikmat yang sering Tuhan beri rezeki, namun sama dua penikmat ini sering didustakan. Siapa? Minal jinna wana, dari bangsa jin dan manusia. Jadi semua sama-sama diberi nikmat sama Allah itu. Cuman sering didustakan. Kalau jin kita nggak tahu. Yang kita tahu hanya bangsa manusia. Kalau sampean tahu bangsa jin, berarti sampean dari golongan jin. Kalau saya nggak tahu jin itu mendustakan apa, saya nggak tahu.
Kalau sampean tahu, berarti sampean dari bangsa jin. Sampean dari bangsa apa? Manusia ya. Kenapa kok sampai dibolak-balik, sampai diulang-ulang beberapa kali? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Kok dibaleni, kok diulang-ulang di surat Ar-Rahman ini? Menandakan bahwa hambanya ini sering dikasih nikmat, tapi sering sampai dikasih nikmat, tapi sering tidak bersyukur, tidak disyukuri. Sampai dikasih nikmat sehat, sering tidak disyukuri. Contohnya apa? Contohnya pada umumnya orang-orang itu dikasih nikmat bisa melihat, terus disuruh ngaji sama disuruh nonton konser, lebih tertarik nonton konser. Terus juga kuping disuruh mendengarkan pengajian sama disuruh mendengarkan live musik, lebih senang mendengarkan live musik. Kalau sampai coba, kalau pas tak kalah pengajian, gak usah pengajian yang panjang-panjang, pengajian yang satu arah seperti khutbah, bentar aja lah ngantuk sampai bentar aja sampai sudah ngantuk. Makanya sama Allah diulang-ulang di surat Ar-Rahman ini ditanyakan terus, nikmat manakah ada di situ. Tentang antara air tawar sama air asin tidak bercampur, tahu enggak? Kan ada lautan itu, antara air tawar sama air asin tidak bercampur. Ditanya juga sama Allah, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Coba air tawar sama air asin bercampur itu rasanya rasanya apa? Kalau air tawar sama air asin bercampur rasanya payau, bukan pengau ya, payau. Kenapa kok sering ditanyakan? Berarti kebanyakan dari hambanya ini kebanyakan tidak bersyukur. Qalilam min ibadiyas syakur, sedikit hamba-hambanya Allah yang pandai bersyukur. Makanya dibalik-balini sama Allah itu. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Syukur bil lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Sedangkan alhamdulillah adalah afdalu doa. Alhamdulillah itu afdalnya doa. Kalau afdalu zikri, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau afdalu doa, alhamdulillah. Jadi tatkala sampean membaca alhamdulillah itu doa.
Gak ada yang lebih afdol, kata Kanjeng Nabi, doa dari doa kecuali alhamdulillah. Kalau zikir tidak ada yang lebih afdal daripada la ilaha illallah. Makanya siapa-siapa orang yang pandai bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Namun apabila dia ingkar, kufur, tidak menikmati, tidak berterima kasih terhadap nikmatnya Allah, maka dia akan mendapatkan azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku. Apabila engkau kufur, inna azabi lasyadid, sungguh azabku amat pedih. Makanya sering kalau kita ngaji perbanyak baca tasbih dan tahmid. Kenapa? Ringan dalam ucapannya tapi berat dalam timbangannya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi tasbih sama tahmid itu bergandengan, sama-sama ringan timbangannya, sama-sama ringan dalam ucapannya, tapi dalam timbangannya berat. Sampai harus perbanyak bersyukur. Itu syukur kalau kita memperbanyak alhamdulillah bil lisan, itu syukurnya dari lisan. Kalau syukurnya bil arkan, dengan perbuatan, perbanyak amal ibadah. Terus kalau syukurnya dengan hati, tingkatkan keimanannya, ketakwaannya itu ditingkatkan. Kalau dikupas surat Ar-Rahman ini banyak hikmahnya di balik surat Ar-Rahman ini, luar biasa banyak. Makanya Allah Ta'ala itu memang Tuhan kita yang Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Jadi kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmatnya Allah, berarti kita dikatakan pendusta. Dusta dalam agama surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi sampai enggak pernah ngasih engon sama anak yatim, tidak pernah atau jarang atau tidak sama sekali memberi santunan ke anak yatim. Kalau sampean pingin ngasih santunan sama anak yatim, berarti sampean harus kalau sampean mau ngasih santunan tuh harus punya uang sampean itu. Kalau ingin banyak uang, berarti harus bekerja. Sudah kerja Pak, saya Pak. Pernah ngasih santunan sama anak yatim? Belum Pak. Berarti masjid sampean itu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sampai harus ngasih makan orang miskin. Kalau sampai ngasih makan orang miskin, berarti sampai harus
harus kaya juga, harus berlebih harta juga. Kalau sampai nggak punya uang, nggak bisa sampai ngasih makan orang miskin. Terus yang ketiga, wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kok bisa celaka sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun, sholatnya yang jarang-jarang. Duhur sholat, asar prei, maghrib sholat, isya prei, subuh prei pisan. Banyakan preinya. Lalai, sholatnya lalai, bisa diartikan jarang-jarang, bisa diartikan tidak khusyuk sholatnya. Alladzina hum yura'un, riya, sholatnya bukan karena Allah, tapi karena orang lain. Bukan karena Allah, tapi karena orang. Bukan, kalau lafalnya lillahi ta'ala, sholli sunnatat duha raq'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, kata lisannya gitu. Tapi tatkala takbir Allah di dalam hati sampean, bukan karena lillah, tapi karena lil madwa. Lil ustad, lil kiai, biar kelihatan kiainya. Allahu akbar, lafalnya betul. Sholli sunat duha raq'atain mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, lafalnya itu, lafal niatnya itu. Namun tatkala takbir dihadirkan niatnya, lafalnya lillah, tapi niatnya di dalam hati karena ingin kelihatan orang, itu namanya riya. Celaka juga, celaka orang yang ibadahnya, amal ibadahnya karena orang lain, bukan karena Allah. Riya termasuk syirik kecil. Jadi sampai harus hati-hati biar tidak dikatakan pendusta-pendusta, apalagi dikatakan pendusta agama. Di antaranya ada 4 hal. Yang pertama, sampean tidak pernah menyantuni anak yatim. Anak yatim sampean nggak pernah santuni. Itu loh, Anang itu kan anak yatim, santuni sampean tuh, kasih sumbangan 1 jutaan gitu. Ini mas, tak santuni mas sampean. Dijawab sama anak, santuy gitu kan. Nomor 2, kita harus memberi makan, to'am, ngasih makan sama orang yang miskin. Kanjeng Nabi Ibrahim itu gak akan makan sebelum dia ngajak orang lain untuk makan bareng. Saking ingin menghadirkan nikmatnya Tuhan. Itu Kanjeng Nabi Ibrahim. Kalau saya ingin menikmati soto itu harus ngajak
tukang beca, pengemis yang berjalan itu pas lagi berjalan di depannya warung soto, tak ajak dulu untuk menghadirkan nikmatnya Tuhan. Kadang seperti itu. Kadang kebahagiaan kita dalam menikmati sebuah hidangan kadang numpang sama kebahagiaannya orang. Kita nggak terasa itu. Aku bosan ya, dikit-dikit sampean karena makanannya soto terus bosan. Aku bosan ya. Tatkala sampean diajak untuk makan bareng sama fakir miskin, sama pengemis, sama tukang beca yang belum sempat sarapan. Kenapa? Karena nggak ada yang mau dimakan. Sampai aja, sampai lihat itu tatkala makan lahapnya kayak gitu. Nggak usah nunggu 5 menit ya, 2 menit habis itu. Satu mangkok itu. Baru gairah kita kadang, baru gairah kita untuk bersyukur sama Allah itu timbul. Syukur itu lambang kebahagiaan. Jadi nggak usah nunggu bahagia kita itu bersyukur, tapi bersyukurlah agar kita dibahagiakan sama Allah. Dengan cara apa itu? Kasih makan, santuni anak yatim, kasih makan orang miskin. Nomor 3, harus ibadah, harus sholat. Kalau nggak sholat nggak bisa. Sholat itu lambang apa? Lambang syukur. Kanjeng Nabi sampai kakinya bengkak itu karena sholat. Sholat apa? Sholat tahajud. Sampai nggak usah niru semampunya. Saya udah sholat tahajud Pak, mulai jam 2 sampai jam 4, tapi kaki saya kok nggak bengkak. Berarti sampai sehat. Kalau ingin bengkak Pak, ya dipukul, dipentuki kakinya nggak bengkak. Jadi ada perbedaan dalam hal memahami dari hadisnya Kanjeng Nabi itu yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Ya Rasulullah, kenapa kok sampean kok nemen kalau dalam ibadah itu? Sholatnya kok nemen sampai kakinya bengkak. Padahal sampean itu sudah dimaksum dari segala dosa, sudah dimaafkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi kok sampean sholatnya kok sampai kakinya bengkak? Pripun jenengan? Jawabannya Kanjeng Nabi, nggak boleh ke aku ini bersyukur. Syukur. Jadi sholat itu lambangnya bersyukur. Masih ingat nggak itu? Sholat maghrib mensyukuri apa itu? Sampai sholat maghrib mensyukuri apa? Mensyukuri punya hidung 2 dan mulut 1, 3 rakaat. Harus sadari itu namanya. Karena asal usulnya sholat yang 5 waktu itu sama dengan asal usulnya kejadian manusia. Maka jangan sekali-sekali kita meninggalkan sholat yang 5 waktu itu. Kalau sampean meninggalkan satu waktu aja, contohnya maghrib sampean tinggalkan, sampean kehilangan keberkahan dari hidungnya sampean sama mulutnya itu nggak berkah karena nggak disyukuri. Isya mensyukuri apa sholat isya itu? Mensyukuri mata dan kuping. Matanya ada 2, kupingnya ada 2, 4 rakaat. Pahami itu betul-betul sampean tuh. Biar rasa syukurnya sampean, rasa nikmatnya sampean tatkala sholat itu biar timbul, biar hadir rasanya itu. Ya Allah, seandainya saya itu nggak dikasih mata, nggak dikasih kuping untuk mendengar, pripun hidupnya sampean tuh gelap, nggak ketok wong ayu sampean itu, nggak ketok wajahnya orang tuanya sampean itu, wajahnya bapaknya itu
Wajahnya ibunya itu nggak kelihatan kayak apa rupanya. Wajahnya bapaknya dulu ganteng gagah, ibunya juga ayu, kinyis-kinyis ya. Nggak akan tahu namanya. Sekarang bapaknya udah keriput ya. Udah sepuh. Yang biasanya gagah udah punggungnya kayak huruf dal, tahu huruf dal, menot itu ya. Udah propos, nggak bisa lihat namanya. Kerut-kerut wajahnya yang sudah mulai banyak di bawah matanya, di atas bibirnya, pipinya yang sudah mulai jatuh, dagingnya itu udah mulai jatuh, nggak sesegar yang dulu. Kalau sampai nggak dikasih nikmat penglihatan oleh Allah, nggak akan bisa itu, nggak akan bisa mensyukuri juga. Terus dikasih nikmat bisa mendengar sama Allah juga, harus kita syukuri. Bisa mendengar suaranya ibunya sampean, bisa mendengar lantunan Al-Quran juga, syukuri. Subuh, mensyukuri apa yang subuh? Duhur dan kubur. Coba bayangkan sampean, ada yang konslet pada manuknya sampean tuh, nggak bisa pipis sampean itu, pakai selang sampean. Disabunin enggak itu kalau mandi itu? Disikat. Coba sampean bayangkan ada yang konslet pada tuburnya sampean itu, ambeien, terus nggak bisa pup. Kalau pup keluar itu ya, ada itu keluar, ada pupnya sampean dulu keluar, merongkel keluar. Syukuri itu, sampean makan enak. Tatkala sudah jadi sampah, membusuk, dibuang. Nikmat itu nih. Bayangkan sampai nggak bisa pup, nggak usah sampai 1 minggu, 1 hari aja, bingung sampai sudah, nggak bisa kentut sampai. Bayangkan sampai, saking lancarnya sampai kentut di sebarang tempat, das. Disyukuri nih. Bayangkan nggak bisa kentut, terus perutnya kembung gitu kan, bingung sampai tuh, dikerokin, dikira masuk angin ya kan. Syukuri. Dikasih mulut sampai bisa makan, sate masuk, sate, soto, rawon, rames masuk semua dari mulut. Pas maghrib sampean syukur itu, hadirkan itu rasa syukur itu. Jadi kalau sampean syukur, hadir nanti waktu sholat maghrib itu sampean akan hadir, rasa syukurnya sampean itu hadir. Jadi ibadahnya itu, lambang syukurnya sampean itu akan berasa nanti. Ya Allah, alhamdulillah masih enak makan. Disyukuri itu, dirawat tuh gigi itu yang di mulut tuh, disikati ya. Sampai dikasih enak rasa tapi nggak punya gigi sampean tuh. Kayak di TikTok makan apel peliam nggak bisa itu kan. Makan bakso digigit kanan mencelat ke kiri. Disyukuri nih, disyukuri. Punya gigi itu disyukuri. Punya gigi nyengir, toh barat ke timur nyengir lah, mirip kuda nanti sampean. Punya bibir sehat, coba bayangkan sampean sariawan, gak bisa sampean kasih makan enak, aduh ini aduh. Punya gigi disyukuri. Gerahamnya bolong sampean, sampai rusak, ada yang dioperasi
operasi ringan namanya. Dibedah itu gusinya sampean tuh, akarnya itu diambil, dikerok-kerok sama dokter. Disyukuri. Punya lidah disyukuri. Coba sampean sakit, sudah nggak berfungsi lidahnya itu sampean, disyukuri biar sampean tetap disehatkan. Ada juga yang kena kanker lidah itu, ada. Mengecil akhirnya lepas. Bayangkan sampean nggak punya lidah itu, kalau bicara wawa sampean tuh, wawa. Punya lidah disyukuri dengan memperbanyak baca Quran. Jangan memperbanyak rasain orang ya. Rasain orang, memfitnah orang, adab nanti. Inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur terhadap nikmatku, kata Allah, ingat, masih diingatkan sama Allah itu, enggak langsung diadab, diingatkan dulu. Ingat, adabku amat pedih loh, masih diingatkan dulu. Kalau sampean setiap berbuat maksiat langsung diadab, enggak berumur sampean. Lihat perempuan ayu sampean langsung dibutakan, repot namanya. Enggak Ar-Rahman Allah itu kalau gitu. Makanya Ar-Rahmannya Allah seperti itu. Sampean tatkala bermaksiat diingatkan dulu, lele, coba maksiat tuh ini. Terus duhur, mensyukuri apa duhur itu? Tangan dua, kaki dua. Bayangkan sampean nggak punya kaki itu, tak punya kaki sampean itu. Udul sampean, peliak gitu. Bayangkan. Makanya sering-seringlah sampean kunjungi itu sekolah luar biasa yang ada di Lawang itu. Ada yang nggak punya mata, ada yang nggak punya kuping, ada juga mulutnya sumbing, bibirnya sumbing, ada yang nggak punya lidah, ada hidungnya juga nggak ada, itu terepos ke dalam tuh, tinggal tulangnya tok itu. Sering-sering lah biar sampean muncul rasa syukurnya itu. Ya Allah, bayangkan aku nggak punya hidung, mirip adik itu. Nggak akan dilirik sampean sama cewek-cewek sampean. Bayangkan sampean nggak punya mata kayak adik-adik yang di LSB itu, SLB ya, SLB itu nggak punya mata, itu matanya terepes ke dalam itu, nggak ada itu. Bayangkan sampean tuh, untuk menghadirkan rasa syukur kita, kadang kita harus seperti itu. Padahal syukur itu kebahagiaan. Berarti sampean kalau nggak pernah bersyukur atau jarang syukurnya, berarti hidupnya sampean nggak pernah bahagia. Malah dibuat maksiat terus, punya mulut dibuat ngerasani orang terus ya. Punya mulut dibuat memfitnah orang, menandakan tidak pernah bahagia orang yang seperti itu. Duhur sampai mensyukuri punya tangan dua, punya kaki dua. Bayangkan sampai nggak punya kaki, nggak akan sampai itu banyak pacarnya kayak sekarang. Iya, karena sampai sempurna, kakinya sempurna, tangannya sempurna, hidungnya mancung, bibirnya tipis, tipis kayak jeruk nipis, dilihatnya manis, setelah dirasain kok pedis. Manis ya, dilihat manis tapi sayangnya perkataannya pedas ya. Bayangkan kita nggak punya tangan, sepinter-pinternya sampean, kalau sudah nggak punya tangan, sulit sampean diterima bekerja. Sampean ada juga kan orang yang nggak punya kaki, tapi naik sepeda motor, gitu kan, tapi rodanya 3. Bayangkan kalau itu jatuh sampean, kira-kira jatuh terus nggak ada yang nolong,
syukuri biar rasa syukur kita itu biar muncul. Kalau sudah muncul rasa syukur kita itu pasti kita akan bahagia. Alhamdulillah. Lihat orang, kalau sampai misalkan lihat orang sukses kaya raya sampai iri, penyakit, syukuri dengan cara apa? Lihat kuli, kerja keras berapa jam, mulai 8 jam, kuli bangunan, kuli batu, kuli pasir, bayarannya cuma 30.000. Satu hari 30.000. Sampai cuma ngomong nggak nyampe 1 jam setengah, bayarannya udah 30.000. Mana disyukuri. Ngantarkan Grab 1 kilo 8.000 tuh dapat. Sampai kerja 8 jam gajinya 3 juta, disyukuri itu. Dengan cara apa? Ya santuni anak yatim, ngasih makan fakir miskin, itu caranya. Sholat asar, apa itu sholat asar itu? Kalau sampai ingat berarti top ya kan tuh. Hah? Punggung, apa lagi? Tulang punggung, apa lagi? Dada 2, satu lagi. Perut. Jadi 4 itu. Bayangkan sampai nggak punya tulang punggung itu, lah keletar-keletor teman. Hah? Nggak segagah ini namanya, keletar-keletor, nggak bisa ngapa-ngapain namanya. Bayangkan sampean paru-parunya bermasalah, bayangkan sampean hatinya, livernya bengkak bermasalah, bayangkan ususnya sampean tuh kena infeksi, ada infeksi usus atau infeksi lambung menyebabkan orang itu kena tipes. Makan ini nggak enak, asam lambungnya naik, akhirnya lidahnya kena ini apa? Sariawan, pipinya juga sariawan. Itu yang dialami Nyonya kemarin gitu. Jadi harus disyukuri. Bayangkan sampai gagal ginjal, mumpung sampai masih sehat, gagal ginjal cuci darahnya 3 kali kayak Neng Ita itu. Sekarang dalam 1 minggu cuci darahnya itu 3 kali, Senin, Rabu, Sabtu. Berarti kalau dalam 1 bulan 12 kali. Sakitnya kayak apa ya saya nggak tahu, tapi katanya beliau tuh, waduh sakitnya cuci darah itu luar biasa. Saya nggak tahu, semoga nggak tahu ya. Sampai pengen tahu. Alhamdulillah, semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang gitu. Penyakitnya sampai pusing tuh aja wis ya. Kasih botrek sembuh gitu beres sudah ya. Panu. Ya semoga kita sehat walafiat. Bersyukurlah supaya kita bahagia. Gak usah nunggu bahagia dulu, kita terus bersyukur. Tapi bersyukurlah supaya kita diberi kebahagiaan dengan Allah, diberi kebahagiaan oleh Allah. Syukur itu kunci dari kebahagiaan. Sampai syukur, mesem aja, mesem tok itu lambang kebahagiaan. Senyummu adalah istighfarmu. Kok bisa Pak senyummu adalah istighfarmu? Coba sampai senyum sama orang, sama temannya sampai senyum. Kan orang bahagia kan. Kok tumben Mas Jun ini senyum sama aku ini. Nggak taunya jebole nilai duit, repot. Berarti kalau senyumnya Mas Jun, senyummu
adalah deritaku, gitu kan ya. Dosa kalau membuat orang derita, tapi kalau membuat orang bahagia sampai berkurang dosanya. Berarti senyummu adalah istighfarmu. Ada juga senyummu adalah sedekahmu. Ada juga seperti itu. Tapi harus ada yang mau disedekahi. Jangan senyum sendirian kan. Naik sepeda motor senyum kan sendirian. Gila nanti. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang pandai bersyukur. Qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit orang yang pandai bersyukur, kata Allah. Sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Semoga kita termasuk dari golongan yang sedikit itu. Golongan apa? Golongan hamba yang pandai bersyukur. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya صلوا معنا
وكان